Jadi mungkin nanti aku bakal jelasin sedikit tentang definisi hukum pidana. Wah, keren ya teman-teman, kita punya kamus berjalan ya. Selanjutnya ada yang kakak jawabin nih. Boleh kenalkan kakak? Aku Iza. Aku sih biasanya lebih suka bahas kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ya, yang relate sama realita kita ya, teman-teman. Oke, keren nih teman-teman. Selain ada teori, ada realita juga. Nah, selanjutnya ada kakak yang juga baru nih. Boleh kak? Perkenalkan nama aku Putri. Aku mungkin bakal kasih sudut pandang yang berbeda, mungkin juga sedikit agak kontra ya nantinya. Wah, lengkap banget nih teman-teman. Ada teori, ada realita, dan bau-baunya nih ada yang debatin juga nantinya nih teman-teman. Oke, biar obrolannya nggak langsung berat ya. Kita mulai dari hal yang dasar dulu nih. Sebenarnya hukum pidana itu apa sih Kak Dila? Soalnya kadang orang dengar kita kata pidana tuh udah takut duluan gitu. Iya benar. Jadi hukum pidana itu aturan yang mengatur perbuatan mana yang dilarang dan kalau dilanggar itu terkena sanksi, yaitu bisa jadi hukum penjara atau denda. Jadi sederhananya gini, hukum pidana itu kayak batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi kita tuh nggak lost aja di dalam hukum pidana. Berarti kayak rem ya? Iya sebenarnya. Tujuannya apa nih Kak? Nah, tujuan itu untuk biasanya untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat dan memberi efek jerah ke si pelakunya terutama. Wah, menarik sih teman-teman. Nah, kalau menurut Kak Iza nih, hukum pidana itu deket nggak sih sama kehidupan kita sehari-hari? Dekat banget ya sebenarnya, cuma kita nggak sadar aja. Contohnya seperti pemberian atau perlindungan. Misalnya kalau sudah terlalu atau terlampau itu masuk ke dalam ranah pidana ya, teman-teman. Walaupun ya bercanda Ya, awal-awal dari bercanda itu jadi keterusan. Nah, ini nih teman-teman, sering banget nih kita temuin kejadian pembulian di kampus, di sekolah, atau bahkan di media sosial, itu sering banget. Nah, kalau dari sisi hukum nih Kak Uti, itu biasanya bisa kena apa sih? Biasanya tuh bakal masuk dalam ranah pidana. Contohnya kayak ada unsur penghinaan, ancaman, kekerasan, apalagi pencemaran nama baik. Sekarang kan juga banyak tuh kayak yang terjadi di media sosial. Jadi gampang aja gitu untuk pencemaran nama baiknya. Berarti komentar di media sosial tuh emang harus dijaga banget ya. Betul banget. Iya, karena jejak digital itu kan susah gitu ya untuk dihilangin. Iya. Apalagi bisa dikatakan hidup ya. Iya. Serem juga kalau dipikir. Nah, Kak Iza nih, selain bullying, ada contoh lain nggak Kak? Ada